Pemirsa, sebelumnya Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengatakan 1,3 juta dari 2,2 juta kendaraan yang meninggalkan Jakarta pada arus mudik lalu sudah kembali ke Jakarta. Puncak arus balik terjadi sejak Minggu malam hingga Senin pagi. Arus lalu lintas terbilang lancar setelah kepolisian dan pengelola jalan tol memberlakukan one way nasional dan juga kontraflow. Rekayasa lalu lintas dari one way nasional arus balik dari kilometer 414 sampai 70 masih berlangsung sampai saat ini. Terus dari 70 hingga ke 36 proses kontraflow dari 70 ke 47 itu 2 lajur kontraflow arah Jakarta, dari 47 ke 36 itu 1 lajur. Untuk tol fungsional ini situasional. Jadi pagi kita buka, kalau malam kondisi hujan ini kita tutup. Tapi melihat crossing yang berada di kilometer 66 hari ini cukup terkendali. Ya pemirsa, kita akan simak konferensi pers dari Kakor Lantas berikut ini. Arus balik ini harus melayani secara ikhlas, baik dari stakeholder, ada Jasara Harja, Jasa Marga, Kementerian Perhubungan. Oleh sebab itu, tata kelola khususnya arus balik sudah kita optimalkan dengan koordinasi stakeholder. Hari ini masih kita berlakukan one way nasional arah balik. Jadi nanti akan kita evaluasi apakah akan kita hentikan hari ini atau mungkin besok. Nanti kita akan kolaborasi lagi, mungkin sore kami akan meeting lagi, nanti akan melihat traffic yang tersisa yang belum masuk ke Jakarta. Oke, kemudian berarti puncak arus balik sudah terlewati? Puncak arus balik setelah kita identifikasi traffic counting itu tanggal 5. Jadi tanggal 5 puncak arus balik. Tanggal 6 kemarin juga cukup banyak, tetapi puncaknya adalah tanggal 5 kemarin. Sudah kita lewati. Evaluasi untuk arus mudik dan arus balik seperti apa? Evaluasi arus mudik arus balik pada umumnya berjalan dengan baik. Justru pada saat arus balik ini menjadi concern Bapak Kapolri, sehingga ada penambahan personil, ada penebalan personil, termasuk melibatkan personil-personil dari Jasara Harja yang tergelar di jalan, penambahan personil dari Jasa Marga, termasuk juga dari kementerian. Dalam rangka tentunya memaksimalkan mungkin kita melayani masyarakat. Sehingga arus balik ini kondisinya sudah capek, sudah lama berliburan, sehingga betul-betul harus kita jamin keamanannya, khususnya dalam perjalanan. Untuk angka kecelakaan sampai tanggal 7 April ini bagaimana Pak? Alhamdulillah angka kecelakaan periode operasi ya, jadi ini dinamis. Jadi kemarin sama sekarang udah beda karena ini dinamis. Kalau kita data nasional, kecelakaan lalu lintas turun. Dari jumlahnya dari 2024 itu 3.728, ini di 2025 adalah 2.637. Turunnya 30%, itu turun jumlah kecelakaan. Termasuk juga kami sampaikan untuk laka lantas, korban meninggal dunia, bahasanya fatalitas, itu turun 47%. Itu yang nasional, dari se-Indonesia, selama periode operasi ketupat. Yang di jalan tol, kami juga datakan, di jalan tol tahun 2024, periode yang sama, pada hari ini dan kemarin, tahun yang lalu, itu terjadi 53 kejadian. 2025 32 kejadian, jadi turun 40%. Untuk laka fatalitas, bukan laka jol ya. Alhamdulillah laka jol tidak ada ya. Terima kasih rekan-rekan media dan kita semuanya. Untuk korban kecelakaan meninggal dunia di jalan tol, tahun lalu 44 orang, tahun ini 12 orang, jadi turun 72%. Jadi terima kasih. Operasi ketupat adalah operasi kemanusiaan. Perintah Pak Kapolri layani dengan ikhlas pelaksanaan operasi ini. Tinggal 1 hari lagi, moga-moga operasi ini bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya ini kontribusi semuanya dari stakeholder, termasuk juga para pemudik arus balik. Jadi tingkat disiplin berlalu lintas itu adalah
meningkat. Karena kita tahu bahwa lalu lintas itu adalah cermin budaya bangsa. Bangsa kita kalau tertib nanti dilihat dari pada saat kita melaksanakan kegiatan operasi ketupat yang arus mudik dan arus balik yang dari tahun ke tahun alhamdulillah cukup bagus. Pak Agus, kalau kita lihat kan arus mudik dan juga arus balik ini berjalan dengan lancar. Ada apresiasi mungkin dari Pak Presiden? Tadi kita baru mendengar berita dari Detik ya atau dari media ucapan apresiasi dari Bapak Presiden. Terima kasih karena semua stakeholder bergerak untuk merencanakan skenario operasi ketupat ini. Termasuk juga ada pesan dari Bapak Kapolri untuk anggota. Terima kasih Bapak Kapolri menyampaikan apresiasi kepada kita semuanya yang ada di jalan, baik itu seluruh stakeholder, baik itu juga anggota yang ada di lapangan termasuk media. Jadi salam ini tadi langsung kami terima dari Bapak Kapolri. Terima kasih atas kolaborasinya, terima kasih atas sinergitasnya sehingga operasi ini milik kita semuanya. Dan kita semuanya yang tentunya harus menjamin operasi ketupat ini berjalan dengan baik. Pak Arja, sesudah operasi ketupat ini sejumlah kebijakan seperti one way dan kontraflow ini akan kembali normal usai tanggal 8 seperti itu. Dan pertanyaan saya, pantauan arus traffic di arteri seperti apa, Bu? Arteri dengan jalan tol itu salah satu klaster yang menjadi sasaran kita. Jadi dengan adanya one way tentunya beban arteri ini juga harus dikelola dengan baik. Maka dari itu Bapak Kapolri memerintahkan seluruh Kapolda, seluruh Kapolres, seluruh Kasat Lantas agar berada di jalan. Dipertebal pengawasan, pos-pos pengamanan, pos-pos pelayanan ini dimaksimalkan sehingga khusus pemudik roda 2 itu terlayani dengan baik. Jadi semua dikelola, alhamdulillah cukup lancar dan baik. Pak Rifan, ada apresiasi khusus nggak untuk para petugas yang di lapangan karena beberapa waktu kemarin banyak petugas yang menolong penumpang atau yang diturunkan di tengah jalan segala macamnya. Saya rasa tugas itu kehormatan ya, itu udah biasa dilakukan seperti itu. Tentunya saya akan menyampaikan apresiasi. Tentunya ini adalah operasi kemanusiaan ya seperti itu. Jadi kita sudah biasa di lapangan dengan segala dinamika dan bahkan juga kadang-kadang kita juga nilai kurang bagus, tetapi tetap kita dalam rangka melakukan kegiatan kemanusiaan ini operasi keselamatan. Dan perintah Bapak Kapolri silakan bekerja dengan ikhlas untuk melayani ini. Pak Rifan mungkin boleh sedikit, tadi angka kecelakaan kan menurun cukup signifikan begitu. Nah kalau kita lihat persentase mungkin dari santunan begitu dari tol dan juga jalan nasional seperti apa? Ya, terima kasih, ini apresiasi untuk Pak Kapolri juga ke Pak Kakor Lantas ya. Terutama juga didukung oleh satu kolaborasi yang baik dari Pak Menhub, sehingga kolaborasi inilah membuat satu kebijakan yang kita namakan sebagai sistem yang berkeselamatan. Terbukti bahwa kecelakaan turun 30% ini saya kira signifikan di hari melewati Lebaran ini. Dan ada satu lagi yang penting adalah tentang fatalitas. Fatalitas tadi di tol saja 72%. Secara nasional fatalitas 47%. Ini adalah yang terbaik dengan sistem berkeselamatan ini. Dan pertanyaan tadi terkait dengan tol, memang tadi sampaikan 32 korban meninggal dunia. Jadi di tol dibandingkan dengan jalan nasional, itu posisi tol hanya 1,2%. Jadi jalan nasional total 2.605. Itu lebih banyak korban dari kecelakaan ketimbang jalan tol itu ada 32 kecelakaan. Demikian juga korban meninggal dunia. Di jalan nasional lebih banyak dibanding dengan jalan tol ya. Dan ini tentu apresiasi ya, artinya dengan korban yang hanya 30, dengan kecelakaan 32 ini Jasa Marga telah mengelola dengan sangat baik, kebijakannya ngikutin apa yang diharapkan oleh Kakor Lantas. Ini apresiasi untuk kolaborasi yang sangat baik ini. Mengingatkan juga